kembali ke Indonesia tahun 2019, aku sempat berpikir, why is it so hard to make people understand? Hadirin, kita akan segera memasuki sesi diskusi yang ke-6. Silahkan kalau misalnya mungkin sedikit pegal, boleh berdiri, renggangkan tangannya. Boleh kita renggangkan tangan masing-masing, digerak-gerakan dulu kakinya, tangannya. Saya tahu matanya sudah melihat ke depan, ada narasumber berikutnya. Silahkan boleh foto-foto di-upload, jangan lupa di-tag ya ke @fortune.idn. Baik. Hadirin sekalian, kalau tadi kita sudah berbicara tentang teknologi, kita sudah berbicara tentang AI, ESG, success story, sampai bagaimana sih caranya untuk membangun dan mempertahankan bisnis. Dan untuk sesi selanjutnya, ini kita akan berbicara tentang value and values di dalam bisnis. Pembicaranya tidak kalah menarik, akan memberikan banyak sekali insight, wawasan yang lebih luas, perspektif-perspektif baru yang mudah-mudahan menginspirasi. Dan sesi kali ini kita mengangkat tema Rebalancing of Value and Values. Sesi ini dipersembahkan oleh Evorte. Evorte is a telecommunication infrastructure company and internet service provider with more than 200,000 km fiber optic cable network connecting more than 30,000 towers in Indonesia and has served more than 4,500 corporate clients. Evorte, Connectivity for Better Life. Sebelum memulai sesi kali ini, hadirin mari kita saksikan video berikut ini.
Oke, boleh kita beri tepuk tangan hadirin, terima kasih banyak. Baiklah, segera kita akan memasuki sesi yang keenam. Untuk itu saya akan mengundang moderator seorang perempuan yang inspiratif juga, yaitu beliau Head of Business Development IDN Media. Please welcome Ibu Sylvia Alexandra Sudraja. Thank you Suci. Halo, selamat siang semua. Yang kenceng dong, siang. Udah jam 3 nih, biasanya kan jam-jam ini ya, kayak negak kafein kali ya. Udah dong ya semua ya. Oke, senang sekali aku ada di sini untuk bisa memandu acara sesi ke-6 yang dengan inspiratif banget gitu ya, pembicara-pembicara dan speakernya yang akan sebentar lagi aku akan panggil. Tapi mungkin aku akan opening dulu sedikit sesi kita tentang apa sih sebenarnya si sesi ke-6 ini. Nah, jadi kita akan mengupas tuntas tentang rebalancing of value dan values. Meskipun terdengar mirip, keduanya memiliki makna yang berbeda. Value lebih mengarah ke nilai monetary atas sesuatu, sedangkan values adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan perlu diperjuangkan bersama. Perusahaan, para pemimpinnya, dan juga individu harus menjaga keduanya, sehingga tujuan utama yang terdengar bertolak belakang itu bisa seimbang. Value tanpa disertai values bisa menjadikan perusahaan atau seseorang kehilangan image hingga reputasi. Values tanpa disertai value, maka perusahaan bisa kehilangan kinerjanya atau keberlanjutannya. Jadi bersama saya, kenalkan saya Sylvia Alexandra Sudrajat, kita akan membahas keseimbangan antara value dan values bersama dua narasumber dari latar belakang yang sangat berbeda. Satu sebagai pemimpin perusahaan dan satu dengan latar belakang individu. Namun keduanya yakin bahwa value dan values harus bisa berjalan secara bersamaan. Sosok pertama ini adalah sarjana dari Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 1988 dengan jurusan akuntansi. Ia dipercaya menjadi nahkoda PT Sarana Menara Nusantara Tbk sejak 2015. Saat ini ia juga memimpin I-Forte dan Protelindo Group sekaligus komisaris PT Grand Indonesia. Sebelum bergabung dengan grup Jarum, ia merupakan partner di divisi Corporate Finance Ernst & Young Jakarta. Ia pun pernah menjadi partner di Arthur Andersen Global Corporate Finance Jakarta. Mari kita sambut Presiden Director and CEO of I-Forte and Protelindo Group yang mempersembahkan pagelaran Sabang Merauke yang menyajikan nilai-nilai kekayaan budaya Indonesia, Pak Ferdinandus Aming Santoso. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Silakan Pak. Oke, yang kedua tadi mungkin sudah kelihatan ya lari-lari dikit ya. Narasumber kita yang kedua ini. Hadir juga pembicara kedua seorang lulusan psikologi dan sastra Jerman Columbia University. Ia dikenal sebagai aktris dan penyanyi sebelum menggeluti dunia bisnis dan juga sosial. Pada 2022, sosok ini mendirikan Cinta Para Semesta, perusahaan induk yang menaungi 7 lini bisnis seperti Creative Hub, platform edutainment, hingga makanan minuman. Ia juga menginisiasi gerakan bertajuk Act of Love yang fokus pada masalah sosial, lingkungan, dan juga pendidikan. Terbaru, ia juga mulai menapaki dunia korporasi dengan menjabat komisaris di salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis energi baru terbarukan. Beri tepuk tangan meriah untuk Cinta Laura Kiel yang juga peraih penghargaan Fortune Indonesia 40 Under 40 tahun 2024. Cinta. Okay? Please be seated. So, good afternoon, Pak Aming and juga Cinta. How are you today? Cinta, how are you? Great, selalu senang bisa jadi bagian dari segala sesuatu yang diselenggarakan oleh IDN Media. So I'm very happy to be here. Thank you, tepuk tangan boleh buat Cinta. Pak Aming, bagaimana Bapak yang sangat sibuk ini
baik-baik dan saya senang sekali bisa berada di sini juga. Thank you for coming Pak. Oke, aku lanjut ya. Aku mungkin akan kasih pertanyaan pertama ke Pak Aming dulu. Iforte kan adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sama komunikasi. Selain bisnis, Iforte juga fokus dan concern terhadap ESG. Alasannya apa sih Pak? Kok nyambungnya gimana tuh Pak caranya Pak? Ya. Pertama mungkin saya ingin menambahkan sedikit penjelasan tentang Iforte ya. Iforte ini berada di naungan Protelindo Group yang tadi juga sudah disebut berada di bawah holding company Sarana Menara Nusantara Tbk. Jadi kita ini perusahaan publik ya. Dan juga bisnis kita ini sudah bertransformasi tidak hanya di infrastruktur telekomunikasi dan internet, tapi juga kita merambah ke digital financial infrastructure. Jadi kita punya Iforte Pay, kemudian kita punya ATM, ada 8.000 lebih ATM. Kemudian kita masuk juga ke bisnis renewable energy infrastructure. Gitu. Jadi terus kita bertransformasi. Nah, ESG tentunya penting untuk status kita yang sebagai perusahaan terbuka. Dan juga kita secara pribadi, manajemen dan perusahaan berkomitmen untuk menjalankan ESG ini. Karena ini udah menjadi suatu keharusan, komitmen yang diminta oleh para stakeholders ya. Makanya dalam ESG ini kita banyak melakukan banyak kegiatan-kegiatan ya. Misalnya di lingkungan kita ikut program penanaman kembali hutan mangrove. Kemudian kita ikut ke konservasi macan tutul gitu. Lucu juga kok konservasi macan tutul, apa gunanya? Ternyata ini sangat berguna untuk masyarakat perkotaan. Karena seperti kita diketahui ya, macan tutulnya kan ada di puncak piramida makanan. Kalau dia punah, maka akan terdominasi oleh binatang yang pemakan tanaman. Nah, akibatnya tanaman di alur sungai itu akan jadi gundul. Kalau gundul, maka akan banjir di perkotaan. Makanya harus ada macan tutul gitu. Nah, kemudian kita juga masuk ke pendidikan. Kita banyak mendukung SMK ya. Nah, ini kita spend capex untuk SMK ini membangun hardware yang dapat digunakan oleh para murid-murid sekolah kejuruan tersebut. Nah, contohnya SMK animasi di Kudus. Nah, ini mereka banyak hasil karyanya ini dimanfaatkan oleh produser Hollywood. Sehingga mereka bisa berbisnis. Ini salah satu contohnya. Nah, hal lain juga kami fokus di bidang kebudayaan. Makanya kami membuat yang namanya Pagelaran Sabang Merauke. Ya, banyak banget ya ternyata yang selain secara bisnis teknologi dan internet, provider gitu ya Pak. Tapi ternyata juga kepedulian terhadap sekitar juga banyak ya, kebudayaan, pendidikan tadi macam-macam. Mungkin yang menarik Pagelaran Sabang Merauke ya, mungkin kita ada videonya ya Pak ya. Mungkin boleh dimainkan teman-teman FOH untuk video pagelaran.
Tepuk tangannya boleh teman-teman. Serius banget ya ngegarap pagelaran ini ya Pak ya? Keseimbangan nilai dan nilai-nilainya itu akhirnya waktu I40 akhirnya membuat pagelaran Sabang Merauke sebagai program yang mendukung keberlanjutan komunitas lokal Indonesia. Ide awal programnya tuh kayak gimana sih Pak bisa sampai sebesar itu gitu pagelarannya Pak? Ya mungkin pertama ini saya jelaskan bahwa pagelaran ini dilakukan di tahun lalu di bulan Agustus di G-Expo. Teater G-Expo itu katanya itu teater internasional terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita bikin ini secara kolosal dan spektakuler karena ini melibatkan ada sekitar 300 pemain. Ada penari, ada penyanyi, ada orkestra, ada pemain musik tradisional ya. Itu kita combine jadi satu. Kenapa itu dibikin seperti secara kolosal? Karena budaya Indonesia kan tuh indah ya. Indah beraneka ragam. Jadi itu harus dibuat nggak boleh dibuat secara ala kadarnya gitu. Untuk memperlihatkan keindahannya, keberaneka-ragaman itu harus dibuat secara kolosal. Maksudnya apa? Supaya yang menonton itu menjadi jatuh cinta sama budaya Indonesia sendiri gitu loh. Karena kalau mereka jatuh cinta, jadi dia menjadi sayang sama Indonesia gitu. Nah, apa yang akan terjadi ya? Artinya nanti kan kita semua hidup damai gitu kan. Nggak mengikuti budaya luar Indonesia. Dan kedua ini kan reputasi kita sebagai perusahaan ya. Brand kita sebagai I40. Jangan membuat sesuatu yang ala kadarnya, harus membuat sesuatu yang sangat ingin ditonton kembali gitu. Makanya nanti tahun ini pun kita akan menyelenggarakan ini lagi. Pagelarannya kalau tahun ini berarti tanggal berapa Pak? Biar sekalian iklan Pak. Jadi tahun ini nanti bulan Agustus juga, tapi tanggal 17 dan 18. Merayakan ulang tahun Indonesia juga. Iya, saya harapkan cinta yang nanti menonton ini. Langsung di-invite. Kebetulan ulang tahun aku juga tanggal 17 Agustus. Wow. Leo dong ya, zodiaknya ya. Very much so. Sangat. Oke, berarti tanggal 17-18 Agustus teman-teman ingat ada pagelaran Sabang Merauke by Forte dan Protelindo. Jadi silakan langsung di blok kalendernya. Dan ini yang kelima. Wow, 5 tahun berarti sudah berturut-turut. 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kelima. Biasanya dari yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat jauh jadi lebih bagus. Ini juga kami yakin lebih bagus dari yang tahun lalu. Makin kolosal ya Pak ya. Makin kolosal, makin spektakuler, dan teknologinya juga semakin baik. Makin modern lagi Makin modern. pagelarannya, mantap. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Pak Aming. Aku berpindah sama Cinta. Dari beberapa artikel yang saya baca tentang Cinta Laura. Apa tuh artikelnya? Mbak, katanya dulu sempat trending di Twitter, disebutin katanya Cinta orangnya hemat, gak suka shopping. Cinta lebih suka menginvestasikan uang untuk bisnis dan aksi sosial. Benar gak sih? Terus ceritain sedikit dong bisnisnya saat ini kayak gimana Cinta? Yang sempat trending di Twitter itu sangat benar. Dan mungkin karena didikan orang tua aku, kalau dari sisi papa aku yang sangat disiplin, aku ingat waktu aku masih kecil dulu, mau beli sesuatu yang aku butuhkan aja, kadang-kadang akan dibuat merasa bersalah oleh papaku. Jadi dari kecil aku sangat diajarkan apa itu arti di balik uang, the value of money, dan juga perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan aku harus berterima kasih sama mama aku karena dia seseorang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi sehingga apapun pengeluaran yang aku lakukan, dia pasti akan selalu memberikan perumpamaan. Cinta, kalau kamu mengeluarkan uang 5 juta, itu UMR loh. Bayangin kehidupan satu orang itu berubah
dengan uang 5 juta yang sekarang kamu ingin spend untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya kamu nggak perlukan. Dan didikan itu benar-benar keterusan sampai sekarang menjadi dewasa. Dan oleh karena itu benar sekali, I choose to invest my money in my businesses. Dan kenapa aku memilih menginvestasi uang aku kepada bisnisku? Ini alasannya. Jadi mungkin bagi yang nggak tahu, dan tadi Mbak Sylvia sudah katakan, 2021 sebenarnya aku mendirikan sebuah perusahaan induk bernama Cinta Para Semesta. Dari namanya pun sudah terdengar filosofi perusahaan-perusahaan kita bahwa kita percaya segala aksi yang kita ambil harus didasari rasa cinta. Dan mungkin aku nggak akan jabarin 7 perusahaan itu ada apa aja, tapi bisa dibilang setiap perusahaan itu adalah sebuah anatomi tubuh. Jadi misalnya rumah serada semesta, itu artinya rumah wawasan semesta, sebuah kreatif hub yang aku miliki di Jakarta Selatan, di mana mimpi kita adalah mentrain anak-anak muda Indonesia yang tertarik di dunia kreatif untuk mempertajam, memperkuat dan mengembangkan skill set mereka di dunia kreatif. Mau itu di depan atau di balik layar. Dan inti dari semua perusahaan yang aku miliki adalah untuk mengembangkan dan memperkuat cara berpikir anak muda Indonesia. Dan kenapa itu bisa jadi misi dan visi kita? Jujur ini semua berawal saat masa pandemi. Di mana rasa kegelisahan aku semakin meningkat melihat kondisi negara kita, di mana nggak bisa dipungkiri bahwa, I'm sorry to say ladies and gentlemen, anak-anak Indonesia yang kurang mampu, kita tidak bisa bilang bahwa mereka school from home atau bersekolah dari rumah. Kenapa aku bisa mengetahui ini? Karena sekolah-sekolah yang dibina oleh yayasan aku pun di kaki Gunung Salak, Bogor yang hanya 1,5 jam dari Jakarta, banyak anak-anak di situ yang mengalami kesulitan yang besar untuk belajar dari smartphone mereka yang belum tentu pixelnya sama dengan smartphone yang kalian miliki di ruangan ini. Sinyal kadang-kadang hanya benar-benar kuat 1-2 jam dalam sehari. Nggak usah keluar Pulau Jawa. Di Jogja ada desa 1 jam dari kota Jogja di mana aku pernah syuting. Di sana sinyal pun tidak ada. Jadi kalaupun dibekali dengan sebuah iPhone, bagaimana anak-anak bisa mengakses materi belajar mereka. Dari situ aku berpikir akan terjadi sebuah gap pendidikan yang luar biasa besar dalam 5-10 tahun ke depan kalau kita diam aja. Dan dari situ aku berpikir, oke, kalau anak-anak Indonesia yang kurang mampu mungkin tidak dapat dibimbing oleh orang tua mereka untuk belajar karena orang tua mereka pun tidak menyelesaikan sekolah. Di TV, maaf, mungkin mayoritas program-programnya tidak membimbing mereka. Konten-konten yang mereka lihat di dunia online maupun social media tidak membantu mereka membangun critical thinking skills mereka atau problem solving skills mereka. Apa yang akan terjadi pada masa depan negara kita? Siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan? Dari situ aku berpikir, oke, karena dari usia 12 tahun aku bergerak di dunia entertainment, bagaimana aku seorang entertainer bisa berkontribusi terhadap cara berpikir anak muda Indonesia. Dan untuk mempersingkat, intinya lini bisnis pertama yang didirikan oleh CPS, Cinta Para Semesta, waktu itu adalah Puala, sebuah digital platform yang membantu anak muda Indonesia memiliki wadah di mana mereka bisa berdiskusi dan berbicara soal isu-isu yang mungkin dianggap tabu atau sensitif di negara kita. Dan itu beragam ya, bisa dari norma gender, kekerasan seksual, freedom of speech, democracy, broken home, divorce, apapun itu. Bisa isu sosial, bisa isu pribadi. Dari situ extension lini business unit lain ada sebuah talent management. Yang lagi-lagi talent yang kita bina adalah talent-talent yang aku rasa bisa jadi pemimpin masa depan. Nggak hanya dari karya-karya seni mereka, tapi dari kemampuan mereka untuk bersuara soal isu-isu yang mereka pedulikan. Dan kalau kita lihat semua business unit dalam Cinta Para Semesta tujuannya satu, menggunakan industri kreatif sebagai medium di mana kita bisa mengekspresikan dan mengajarkan
value-value yang penting bagi generasi selanjutnya agar mereka dapat berkompetisi dan juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa membawa negara ini ke tempat yang lebih baik lagi. Gitu. Nice, besar ya mimpinya ya, Kinta. Tadi udah ngomongin soal value nih, pas banget untuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan namanya bisnis harus seimbang ya. Kayak how do you balance antara keseimbangan dengan bisnis yang tetap harus ada profitnya supaya perusahaannya tetap jalan terus gitu ya. Tapi tetap dampak positifnya nggak boleh berkurang nih gitu. How do you balance those value and values tadi, dan goalnya ujung-ujungnya tadi ya Indonesia pengen jadi besar nih, jadi Indonesia maju Indonesia emas 2045 gitu. Mungkin kayak how do you balance it? Okay. I'm not gonna lie, saat aku mulai masuk ke dunia entrepreneurship, aku memiliki kesulitan untuk mengurangi idealismeku. Karena di awal tentunya sebagai orang yang selama ini bergerak sebagai individu, aku merasa why not? Kenapa kita nggak bisa 100% value? Pokoknya lupain deh profit. Like itu kebodohan aku dulu. Untungnya dengan business partner yang tepat dan staff-staff yang tepat dan orang-orang yang tepat yang membangun perusahaan-perusahaan ini bersama aku, di sini aku sadar bahwa apalagi untuk dunia kreatif ya, mungkin aku nggak bisa berbicara untuk industri lain, tapi dunia kreatif sangat mungkin untuk tetap mendapatkan profit walaupun visi dan misinya hampir sepenuhnya philanthropic ya. Dan kalau bagi kita untungnya dengan berkembangnya zaman, kita melihat bahwa banyak sekali brand-brand, organisasi, korporasi di luar sana mereka mulai mengedepankan value-value yang positif. Mau itu dari segi lingkungan, dari segi kesehatan mental, dari segi tingkah laku manusia pada umumnya sehari-harinya. Dan tentunya aku rasa kita bisa semua setuju bahwa cara terkuat untuk memberikan kritik sosial maupun meng-highlight masalah dari society yang ada adalah melalui karya seni. Mau itu film, mau itu series, mau itu musik. Zaman sekarang content yang kita post di social media. So we're actually the strongest platform to be able to communicate people's message. Gitu. Dan juga aku sangat percaya bahwa media itu adalah sebuah weapon terkuat dalam membuat sebuah paradigm shift atau perubahan paradigma dalam suatu masyarakat. So luckily there are a lot of brands out there and people who want to collaborate with us that see our value dan melihat bahwa kita ini mutually beneficial nih kalau kita bekerja sama. Jadi kita terus bisa melakukan aksi-aksi sosial kita, but at the same time memiliki dana nggak hanya untuk menafkahi perusahaan kita sendiri, tapi juga menggunakan dana itu untuk berbagai kegiatan CSR dan juga tentunya diinvestasikan kembali untuk memperbesar setiap lini bisnis yang kita miliki. So far it's actually a very lucrative business model. Nice, mungkin sekarang juga media sosial orang-orang anak Gen Z dan millennials juga semakin speak up ya mengenai their own culture, terus Indonesia sendiri, environment dan segala macam, dan akhirnya semakin banyak perusahaan yang juga mulai menyadari bahwa kita harus sekarang nih bergerak ke sana gitu ya. Which is music, art deket banget sama pagelaran juga gitu ya. Mungkin aku pindah ke Pak Aming nih sekarang. Balik ke Iforte dan pagelaran Sabang Merauke. Pagelaran Sabang Merauke juga melibatkan komunitas lokal sekitar ya Pak ya. Segi audisinya tuh kayak gimana sih Pak awalnya, terus kayak serupakah dengan program pengembangan talenta badmintonnya milik Jarum Foundation atau berbeda nih Pak, gimana Pak? Jadi awal-awalnya tentu kita bekerja sama dengan seniman lokal, kebanyakan dari Yogyakarta karena kan latihannya dibuat di Yogyakarta. Dan asal muasalnya pagelaran ini di Yogyakarta. Waktu itu kita bikin di pelataran Candi Prambanan. Jadi terbuka, kita bikin tenda, latar belakangnya adalah Candi Prambanan. Untuk itu kebutuhan internal, hanya klien-klien kita yang kita undang. Nah, para pemainnya itu banyakan dari ISI, dari Institut Seni Yogyakarta, kemudian dari seni sanggar tari dari sekitarnya, dari Surabaya, dari Malang ya. Dan waktu itu masih Covid.
masih COVID, tapi kita beranikan bikin pagelaran. Jadi vakum 2 tahun, kita bikin pagelaran. Ternyata disambut antusias, kemudian diminta dibikin lagi, maka kemudian ada yang kedua dan ada yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat yang tadi. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana melibatkan para pemain yang lebih luas, tidak hanya Jogja dan sekitarnya. Maka tahun ini kita mulai melakukan audisi, yaitu mencari bakat penari-penari dari daerah-daerah ya. Awalnya mungkin secara online, nanti akan dipilih 50 penari yang terbaik dari hasil online itu, penjurian secara online. Nah, nanti dikirim ke Jogja untuk diseleksi lagi, sekalian di training. Nah, kemudian difilter lagi 22 penari yang nanti akan dilibatkan di dalam pagelaran tahun ini. Nah, jurinya itu ada Ibu Giok Hartono, ada Rusmedi Agus, kemudian ada Sandi, kemudian ada Isyana Saraswati, ada Didi Nitowo, ya, kemudian juga ada Pulung Jati. Jadi ada juri-juri yang kaliber tinggi-tinggi semua ya. Ya, ini jadi ini ya semua jadi merasa, harapannya semua merasa memiliki gitu. Nah, membuat pada saat pertama kali ada munculnya ide program ini kan pasti nggak mudah perjalanan Pak untuk bisa sampai ke tahun kelima seperti ini. Investasinya juga pasti kan nggak sedikit ya Pak ya. Jangka waktunya juga panjang gitu. Nah, akhirnya gimana sih cara meyakinkan stakeholder di perusahaan I-Forte dan juga Protelindo untuk pada saat mengajukan program ini gitu ya. Trigger utamanya apa sih yang akhirnya membuat stakeholder tuh semua pada setuju untuk yuk kita jalankan program ini? Awalnya kan ini cuma video Sabang Merauke. Kita pemainnya itu ya para klien-klien kita dan kita sendiri main, didandanin pakaian daerah, disuruh nyanyi nyanyian daerah di video, kemudian dimasukkan YouTube. Tapi ternyata klien-klien yang lain bilang mau dong ikutan atau bikin dong yang lebih bagus lagi, maka yang terjadilah yang di Yogyakarta itu, yang dibikin dengan waktu itu cuma ada 135 penari, totalnya 200. Nah, kemudian karena mereka bilang, kok ini nggak kalah sama yang Vegas gitu. Kita bikin lagi lebih kolosal di Ciputra Artpreneur, di teater Ciputra Artpreneur itu 200 pemain. Ternyata testimoni mereka, oh ini kok sayang kalau nggak diterusin. Apalagi ini kok anak-anak muda yang nonton seneng gitu loh. Kan ini sebenarnya kita bikin supaya anak-anak muda Indonesia cinta kembali dengan budaya Indonesia. Kenal kembali dengan budaya Indonesia, bukan budayanya luar negeri gitu. Ternyata para orang tua itu yang ngajak anaknya nonton. Mendukung ya Pak ya? Mendukung. Nah itu ya membuat para stakeholders merasa nggak apa-apa kalau ini dijadiin acara yang rutin tiap tahun walaupun biayanya kolosal. Hasilnya kolosal, biayanya juga kolosal ya Pak ya? Biayanya kolosal. Ya sudah seharus pantasnya ya Pak karyanya Pak ya. Jadi akhirnya oke, berarti dari segi effort, program semua jalan, orang tua support, komunitas support, kemudian anak-anaknya juga seneng, ibaratnya semuanya mendukung gitu ya Pak ya. Terus tapi kan tetap harus apa nih yang akan didapatkan gitu ya, kayak caranya I-Forte untuk mastiin apa yang ditanam lewat pagelaran Sabang Merauke ini seimbang dengan apa yang akan dituai ke depannya Pak. Iya, jadi kalau menurut kita acara ini nggak bisa cuma acara sekali-sekali, harus ada continuity. Kita harus merasakan ini, menjalankan ini secara kontinu. Satu, kedua, kami harapkan perusahaan-perusahaan lain itu membuat program-program yang seperti ini, gitu, yang mengkedepankan seni budaya Indonesia dan dibuat dengan standar internasional, gitu.
Nah, yang ketiga, yang pasti para pemain yang terlibat di sini mentalitinya itu udah beda. Mereka udah merasa bukan pemain kelas daerah. Mereka udah merasa ini pemain kelas internasional, kelas dunia. Karena kita memberikan kesempatan mereka bermain di teater taraf internasional dan dibuat secara standar internasional. Ini sangat mengangkat derajat mereka juga. Jadi secara talent juga ter-nurture banget ya Pak ya, diberikan platform, diberikan kesempatan, diberikan training juga dari awal. Iya. Terus akhirnya bisa mereka merasa confidence-nya juga jadi naik sehingga mereka bisa aim mungkin higher untuk mereka sendiri gitu ya Pak sebagai entertainer dan sebagai pekerja seni. Aku berpindah ke Cinta. Tadi kan macam-macam tantangannya E40 juga ya Cinta ya untuk bisa memastikan pagelarannya berjalan dengan baik dan committed ya Pak ya setiap tahun ada. Nah tantangan dan kesulitannya Cinta nih pada saat yang kamu rasain sendiri gitu ya pada saat ngerakin aksi sosial, ngajak anak muda nih yang maunya macam-macam banyak banget untuk aktif yuk aksi lingkungan dan sosialnya barengan yuk gitu. Tantangannya pasti banyak ya. Dan lucunya, belum lama ini aku sempat melihat sebuah video cuplikan pendek dari seorang CEO, aku lupa perusahaan mana, tapi tentunya perusahaan yang sangat besar bilang, kalau bisa nggak jadi entrepreneur, jangan jadi entrepreneur. Kaget dong nontonnya loh, kok orang yang sukses ini ngomong gitu. Tapi sekarang setelah berjalan dan merasakan tantangannya, memang kesulitannya luar biasa. Tapi imbalannya kalau kita benar-benar berusaha bekerja keras dan mau jatuh dan bangkit lagi, itu tuh luar biasa. Dan aku bukan ngomongin dari segi materi, tapi lebih dari segi bagaimana kerja keras kita benar-benar berdampak bagi banyak hidup orang di luar sana dan merubah perspektif mereka akan apa yang mereka mampu capai. But to answer your question begini. Mungkin ini sebuah situasi atau circumstance yang unik ya. Tapi aku melihat kecenderungan banyak anak Indonesia seperti aku yang kadang memilih untuk sekolah di luar negeri, terus kembali lagi ke Indonesia, kita berekspektasi bahwa kita bisa menggunakan teknik-teknik, taktik-taktik, dan step-step yang dilakukan orang-orang di negara-negara tersebut di Indonesia. And it doesn't work like that. Tentunya dengan bersekolah di luar negeri, kita diberikan perspektif dan wawasan yang luar biasa. But you can't expect what works in the US, what works in Germany, what works in the UK untuk bisa efektif juga di Indonesia. Dan oleh karena itu mungkin karena perusahaan-perusahaan aku lebih berdiri di bidang kreatif dan pendidikan, kesulitan terbesar adalah bagaimana kita bisa mengutarakan pesan-pesan kita dan nilai-nilai edukatif yang kita ingin sampaikan tanpa men-threaten, how do you say threaten? Tanpa mengancam, tanpa mengancam pandangan dunia orang-orang yang berusaha kita ajarkan. Karena kadang-kadang kalau kita mempelajari suatu hal yang baru tapi itu mengancam bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat kepercayaan kita sendiri, bagaimana kita melihat lingkungan itu kita. Kadang-kadang kita akhirnya merasa terintimidasi dan tidak mau mempelajari value-value tersebut. So it's very important saat kita mendapatkan wawasan dari manapun itu, mau itu dari negara kita sendiri maupun dari luar negeri, kita harus mengerti audience kita. Kita harus mengerti demographic yang kita cater. Apa belief system mereka? Bagaimana mereka memandang strata sosial, norma gender, bagaimana mereka memandang kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagaimana values positif yang kita berusaha ajarkan kepada mereka bisa mereka integrasikan kepada kehidupan yang mereka miliki, tanpa membuat mereka merasa kecil atau diremehkan. So that is very, very important. So that's one of the biggest struggles. Karena tentunya aku pun, I'm guilty of this. Saat kembali ke Indonesia tahun 2019, aku sempat berpikir, why is it so hard to make people understand? Rasanya kalau aku menggunakan metode ini di sana santai-santai aja, gampang-gampang aja. Dan di situ aku belajar. Kita harus menurunkan ego kita dan kita harus belajar bahwa kita pun yang tinggal di Jakarta
cara hidup kita, cara kita memandang dunia sangat berbeda dari orang-orang yang mungkin tinggal di second cities, third cities, daerah-daerah terpencil. Kita tidak bisa selalu mengaplikasikan apa yang menurut kita efektif dan baik di kota besar seperti Jakarta ke daerah-daerah lain. So when you express a certain message, it's very important to be able to identify what those community need gitu. Ya, jadi understand the audience ya, akhirnya approach-nya juga jadi beda-beda ya. And when it comes to education, punya ketertarikan juga terhadap dunia pendidikan ya, Cinta ya. Cinta Laura sama keluarga juga punya yayasan guys, Yayasan Sukarseno Peduli yang memberikan pendidikan gratis dan merestorasi sekolah-sekolah. Itu tantangannya juga pasti beda lagi ya. Tantangannya juga pasti beda lagi tuh. Mimpinya Cinta tuh buat dunia pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana sih? Terus kayak how your movement of love yang kamu inisiasi bisa memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Jadi Sukarseno Peduli Foundation adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh keluarga mama aku sudah sekarang 16 tahun yang lalu. Dan kita pada waktu itu fokusnya kepada Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena pada saat itu kita memang tinggal di daerah situ. Dan kita memiliki 11 sekolah di bawah naungan kita. Dan so far ya kita adalah yayasan pertama yang membangun sebuah SMP di kaki Gunung Salak. Yang dulunya banyak anak-anak di situ setelah SD kadang-kadang putus sekolah karena tidak mampu untuk harus ke desa sebelah atau kota sebelah untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Kira-kira 2 tahun yang lalu sebagai inisiatif aku sendiri bersama perusahaan yang aku miliki, kita membuat sebuah gerakan bernama Act of Love. Gerakan ini memiliki 5 pilar. Infrastruktur pendidikan, leadership workshops, fasilitas guru, beasiswa, dan juga kesehatan. Intinya buat aku dari dulu pendidikan selalu menjadi kunci segala sesuatu karena yang kita harus benahi sekarang agar bisa mencapai target-target negara adalah benar-benar mengajarkan masyarakat kita terutama anak muda cara berpikir, memberikan mereka framework berpikir yang kuat agar bisa membedakan fakta dari fiksi, agar bisa membedakan kenyataan dari hoax, dan tentunya juga memilah informasi secara kritis agar mereka bisa membangun opini mereka sendiri. So what I would really like to see is, aku tahu sering sekali orang bilang, oh ya di Indonesia kita harus berhenti menghafal, kita harus mulai lebih berinteraksi antara guru dan murid, but it's more than that. It's also being able to teach the youth logic, sound reasoning, dan lagi-lagi tanpa membuat mereka di luar sana berpikir bahwa ini bertolak belakang dengan agama atau hal-hal yang berbau kepercayaan. There is room for everything. There's room for science, there's room for faith. Dan itu yang harus diperkuat negara kita agar kita bisa merealisasikan segala impian yang kita miliki. Those works plus your masih jadi aktris dan singer juga ya Cinta ya. Very busy ya, busy life ya. Yeah. Jadi sekarang kalau ditanya, memang aku sedang berusaha membalance kehidupan aku di depan layar maupun di balik layar. Berat, but it's worth it. Dan bagi semua anak muda yang ada dalam auditorium ini, aku ingin mengatakan kepada kalian, tentunya untuk mencapai mimpi-mimpi kalian butuh banyak pengorbanan. Dan akan sering kalian merasa ingin give up. But if you guys just keep pushing, I promise you it'll be worth it. Because you're worth it. Yes. If you know what I mean. Yeah. Boleh tepuk tangan biar seger dikit. Pindah ke Pak Aming. Berdasarkan pentas-pentas pagelaran Sabang Merauke sebelumnya, untuk pagelaran seni yang sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan profit perusahaan ya Pak ya. Kayaknya agak internet dan provider telecommunication company ke pagelaran kayaknya agak jauh gitu ya Pak ya. Kenapa sih dibikin sampai sekolosal ini, seniat ini, satu-satu audisi dan trainingnya satu-satu dijalankan gitu Pak? Seperti tadi Cinta bilang, kita kan harus kreatif nih. Masuk ke dunia kreatif. Ya. Jadi kan kalau value and values di perusahaan biasa ya, yang tadi seperti bilang value itu kinerja,
perusahaan, keuntungan, revenue. Kalau values perusahaan itu apa sih? Seperti misalnya integrity, teamwork, professionalism, inovasi gitu kan. Values itu menunjang value. Tapi kalau value dan values itu aja kan nggak cukup. Kita harus cari sesuatu yang bisa membalance ini. Ya kita apa ya, sesuatu yang kreatif apa. Maka kita masuk ke cari values yang lain. Yaitu dalam seni budaya Indonesia. Karena kita lihat seni budaya Indonesia kan ditinggalkan gitu. Maka ini padahal kan indah gitu kan. Maka kita bikin ini gitu. Bikin sesuatu pagelaran yang indah ini. Harapannya supaya membalance value and values yang konvensional ini gitu. Dan saya melihat hasilnya luar biasa dalam artian karyawan kita sendiri itu merasa bangga bekerja di Protelindo Group I-Forte. Karena merasa, oh kita punya pagelaran Sabang Merauke loh. Yang dibuat secara luar biasa gitu. Ada kebanggaan dari para karyawan bahwa perusahaan kita ingin memajukan budaya Indonesia. Ingin agar masyarakat Indonesia cinta sendiri sama budaya Indonesia. Ya, itu karyawan kita. Kedua, customer kita juga merasa senang atau bangga bahwa mereka berhubungan bisnis dengan perusahaan yang berusaha mengedepankan ini gitu. Ya, belum pemainnya juga kan merasa standar kehidupan mereka juga ikut naik gitu. Ini semua menciptakan balancing buat kita. Akhirnya jadi ya sepadan ya Pak usahanya, terus semuanya juga jadi merasa ada value mendukung I-Forte dan Protelindo Group sebagai perusahaan karena I-Forte juga give back gitu ya kepada community dan society. At the end brand image-nya ya terangkat dengan sendirinya gitu. Walaupun kita nggak mempromosikan brandingnya kita. Kena juga. Yes. Setuju. Jadi judul tahun ini pagelaran Sabang Merauke itu The Indonesian Broadway. Iya, ada tambahan Indonesian Broadway biar lebih elevated lagi. Iya. Mantap. Dipentasin tadi 17-18 Agustus 2024 dengan batas registrasi audisi masih buka audisi sampai sekarang. 31 Maret. 31 Maret guys, kalau ada yang suka nari di sini kalau pengen manggung di secara kolosal bisa daftar. Bisa daftar. Di Instagram ada dan juga di website sabangmerauke.com. Mantap, Instagram ada, website ada. Kalau ada yang mau daftar silakan ditunggu sampai 31 Maret. Sejauh ini antusiasme audisinya gimana nih Pak? Udah berapa yang daftar? Audisinya di mana Pak nanti Pak? Banyak yang daftar, sementara kan audisinya masih online. Nanti dipilih baru offline. Oh masih online, jadi bisa banget nih teman-teman nyambi-nyambi sambil kerja, bisa sambil bikin video audisinya. Nah jadi kita mau bahas impact nih sekarang Pak. Jadi akhirnya dampak ekonomi dari pagelaran Sabang Merauke terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya seperti talentnya, UMKM dan akhirnya seniman tuh sebesar apa sih? Kalau tadi kan talentnya, penarinya merasa dia lebih percaya diri, akhirnya strata level entertainernya jadi levelnya internasional gitu ya. Kalau yang lainnya nih Pak, UMKM yang mungkin terlibat, seniman yang terlibat yang lain itu gimana Pak? Ya, nah kita bikin pagelaran ini kolosal tidak hanya di dalam teaternya. Tapi suasana ambience di luar teater pun sudah kita bikin ini menjadi kolosal artistik ya. Jadi begitu kita turun dari mobil, kita udah lihat suasananya itu lain. Kita pasang instalasi sculpture yang dibuat oleh artis-artis Indonesia sendiri. Kemudian juga kita kombinasikan dengan UMKM Bakti BCA, karena kita juga disupport oleh BCA, yang mana mereka menyajikan makanan-makanan tradisional Indonesia
dan juga fashion wastra Indonesia gitu. Jadi ini lengkap dan lengkap. Jadi semua panca indera itu merasakan gitu loh. Nggak hanya telinga, mata, tapi juga Lidah juga yang lidah. rasain makanan enak. Iya, gitu. Siap, aku pindah ke Cinta. Tadi udah sempat mention sibuk banget ibu yang satu ini ya, Cinta ya. Ada lagi kerjaannya selain itu semua yang tadi udah dibahas, yaitu sebagai komisaris dan pemilik saham di perusahaan energi baru terbarukan PT Maharaksa Biru Energi Tbk. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu tertarik sih dan ingin terlibat dengan berbagai inisiatif perusahaan ini? Isu lingkungan dari dulu selalu menjadi sebuah isu yang sangat penting bagi aku. Dan aku tahu mungkin alasan besarnya adalah dari kecil memang sudah disosialisasikan dan diajarkan bagaimana pentingnya memikirkan kerusakan iklim dan lain sebagainya. Tapi tentunya di negara seperti Indonesia yang tentunya masih berkembang, kita tidak bisa memaksa orang-orang untuk memiliki kepedulian yang sama. Kenapa? Karena kalau kebutuhan mendasar manusia aja belum bisa dipenuhi oleh semua orang, di mana mungkin nggak semua teman-teman kita di luar sana tahu besok akan makan apa, mau tinggal di mana, bagaimana mereka bisa survive ke depannya. Tentunya masalah iklim akan menjadi sebuah prioritas yang sangat rendah bagi mereka. Tapi aku rasa mungkin karena pendidikan soal isu ini juga masih cukup minim di beberapa bagian Indonesia, banyak orang tidak sadar bahwa masalah iklim yang dialami dunia sekarang itu akan di jangka panjang malahan membuat disparity antara orang-orang yang berprivilege dan memiliki uang dan dengan orang-orang yang underprivileged dan tidak mampu, itu akan semakin besar. Dengan misalnya kota Jakarta tenggelam, siapa yang akhirnya harus pindah dari daerah di mana mereka tinggal? Bagi kita mungkin kita masih bisa pindah ke kota lain, tapi bagi banyak orang-orang yang kurang mampu di luar sana, mereka tidak tahu harus bagaimana. Ya, so there are a lot of repercussions to the environmental damages that we're seeing right now. Dan saat ditawarkan menjadi komisaris PT Maharaksa Biru Energi, kenapa aku sangat tertarik? Karena tentunya orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman jauh di atas aku. Sudah mendirikan berbagai perusahaan, sudah membuktikan bahwa mereka mampu membangun bisnis-bisnis sukses. Tapi ada satu hal yang kurang pada saat itu. Nilai-nilai anak muda zaman sekarang yang sangat mementingkan value di balik segala bisnis yang mereka dirikan. Dan oleh karena itu dengan Maharaksa Energi Biru, suatu solusi yang kita berusaha berikan kepada masyarakat Indonesia adalah dengan memprovide sebuah teknologi di mana sampah jenis apapun bisa kita transformasikan menjadi energi. Dan itu akhirnya diambil oleh PLN menjadi salah satu sumber listrik bagi masyarakat secara luas. Nice. Thank you. Tapi itu sendiri kan nggak cukup. Mungkin kita punya teknologinya, tapi kalau kebiasaan masyarakat tetap untuk buang sampah sembarangan, tidak memikirkan emisi karbon mereka, dan mereka terus-terusan melakukan habit-habit buruk mereka, mau kita ada teknologinya, sampah akan bertambah. Dan ini kadang-kadang orang nggak sadar, mungkin sampah bukan hanya nggak enak dilihat ya, tapi landfill itu mengemisikan karbon monoksida. Methane juga. Methane akhirnya merusak udara kita dan kualitas hidup masyarakat semakin menurun. Nah, fungsinya ada aku sebagai quote-unquote anak muda di perusahaan tersebut adalah membangun komunitas bagi PT Maharaksa Energi Biru yang namanya Tim Biru. Karena tentunya isu ini harus disosialisasikan supaya masyarakat secara luas mulai sadar bahwa mereka harus merubah habit-habit mereka. Jadi kalau mungkin komisaris lain lebih bergerak dalam bagaimana menstrategikan bisnis kita, kalau dari aku, tanggung jawab aku adalah membangun komunitas-komunitas di seluruh Indonesia dan membuat anak-anak muda lebih aware akan isu ini supaya kita bisa bergerak sama-sama. Teknologinya ada, tapi kita pun mulai lebih wise dan aware akan apa yang kita harus lakukan untuk berkontribusi terhadap mencari solusi
dari isu-isu ini. Nyambung ya, berarti semua pendidikan, terus kemudian dari pembangunan talent juga gitu yang Cinta Laura lakukan, terus pendidikan gitu ya, sekalian jalan semua lini juga tercapai akhirnya buat anak, terutama generasi yang lebih muda gitu ya. Terus dari bisnisnya Cinta sendiri gitu, Cinta Para Semesta, ada kepengen bawa jadi IPO nggak sih si CPS ini? I love this question karena tidak bisa dipungkiri sebagai manusia pasti kita memiliki ego ya. Dan kalau salah satu perusahaan kita bisa go IPO, nggak aneh kalau tentunya kita akan merasa sangat bangga. Tapi untungnya kalau bagi aku sendiri itu bukan sebuah keharusan. Karena untuk apa kita paksakan sebuah company IPO kalau nanti di akhir hari kita nggak bisa memenuhi target-target yang ada. Because there are a lot of things that go with going IPO. You know, it's not easy. Nggak kita menjadi IPO terus hidup enak dan semua lancar dan tidak ada yang harus dipikirkan. Malah tanggung jawab bertambah. Jadi bagi young entrepreneurs yang ada dalam sini, kalau mimpi kalian adalah untuk menjadi IPO itu sah banget. Karena kalau kalian mampu, why not? Tapi ingat juga bahwa the grass is always greener on the other side dan tidak terlihat semudah yang kalian bayangkan. But with that being said, if one of my businesses go IPO, I'd love for that to happen. Tapi lagi-lagi aku orangnya sangat rasional dan itu hanya akan menjadi suatu hal yang benar-benar aku kejar jika aku merasa semua sistem dalam setiap lini bisnis itu sudah bisa dibilang hampir sempurna dan bisa berdiri sendiri tanpa aku harus banting tulang setiap hari untuk memanage segala sesuatu. Karena sekarang karena kita bisa bilang startup, bisnis unit yang aku miliki, tentunya aku masih sangat hands on. But I love that. Karena dengan kita sebagai leader hands on itu juga akhirnya membuat kita sangat puas saat message kita dan apa yang kita targetkan menjadi kenyataan. Karena it's teamwork and teamwork's beautiful. Dan sesuai juga dengan visi dan misi yang emang dari awal Cinta milikin gitu untuk bikin perusahaan ini gitu ya. Oke, sebelum penutupan dari such an inspiring speakers today, we're going to open 2 questions kali ya, Q&A session. Boleh kalau ada yang punya pertanyaan silakan langsung maju, ada 2 mic di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang ingin bertanya mungkin ke Pak Aming dan juga Cinta? Pada malu-malu nih audiensnya. Iya, bagi tiket kali Pak, biar semangat. Tadi pagi aku sudah di-tag oleh beberapa orang, katanya nggak sabar untuk nonton panel ini. Mana orang-orang itu yang sudah nge-tag aku? I noticed the tags. Oh, ada pertanyaan dari Mbak, ini aku barusan ngobrol negosiasi singkat, katanya kalau ada yang mau nanya dapat tiket pagelaran Sabang Merauke. Tepuk tangan dong buat Pak Aming. Jadi dapat nih Mbaknya langsung 2. Langsung boleh Mbak yang di sebelah. Oke, Ya. Selamat sore semuanya. Sebutkan nama, dari siapa dan untuk siapa pertanyaan. Oke, perkenalkan aku Fadia Zahran Zain. Aku ingin bertanya kepada Kak Cinta. Kak, saat ini umurku 20. Aku menjadi karyawan swasta. Tapi aku ingin bertanya gimana sih supaya aku sebagai anak muda, aku ingin meneruskan usaha yang dijalani oleh orang tuaku dengan distraksi dari luar ya. Kayak sekarang tuh banyak banget kan kayak usaha orang tuanya kok bangga gitu. Gimana sih cara supaya menghilangkan rasa itu gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. I really like that question karena aku rasa generasi ini, Gen Z dan millennials, kita itu sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita dan apa yang kita lihat di social media. Again, as human beings, it's very normal. Sah-sah aja kita kadang-kadang terbawa apa yang kita lihat karena pasti ada dalam diri kita yang merasa, oh aku menginginkan itu juga. Tapi suatu hal yang kamu harus ingatkan kepada diri kamu sendiri adalah kita semua punya path kita masing-masing. I'm very happy to hear bahwa sekarang, tadi namanya siapa? Kurang kedengeran?
Fadia. Fadia, tadi aku senang sekali mendengar bahwa Fadia itu sekarang lagi bekerja dalam suatu perusahaan sebelum menjadi bagian dari Iya. perusahaan keluarga ya. Iya, betul. I think that's fantastic. It's great practice. Banyak sekali anak muda zaman sekarang, terutama aku sebagai seseorang di tengah-tengah Gen Z dan milenial, aku melihat banyak anak muda, terutama Gen Z yang lebih akhir merasa bahwa oh aku mau langsung jadi leader. Aku nggak mau bekerja di bawah orang lain. Dan lagi-lagi aku bukan bilang itu sesuatu hal yang mustahil. Kadang-kadang memang ada orang-orang di luar sana yang mampu menjadi leader langsung. Tapi bekerja di bawah orang lain, satu, melatih kesabaran kita. Kedua, mengajarkan kita berproses. Dan tiga, juga mengajarkan kita lebih bersyukur saat kita sampai di titik di mana kita inginkan gitu. Dan berproses itu adalah kata kunci yang aku rasa banyak orang tidak mau rasakan atau lakukan zaman sekarang. And that's very dangerous. Karena aku bisa berbicara, karena aku nggak mau kedengaran hypocritical. Aku pun di usia aku yang lebih muda dulu sempat berpikir ngapain sih dengerin generasi sebelumnya. Ngapain sih dengerin generasi di atas aku. Kan mereka nggak ngerti apa yang diinginkan anak muda zaman sekarang. But that is a dangerous thought to have. And it doesn't serve you. Karena memang benar, aku rasa generasi muda zaman sekarang kita sangat kreatif dan memiliki banyak ide inovatif. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari pengalaman orang-orang di atas kita yang sebenarnya sangat berharga dan dapat mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Karena yang harus diingat adalah ada perbedaan yang sangat kuat antara menjadi bos semata dan pemimpin yang sesungguhnya. And I think you shouldn't worry about what people say kalau misalnya Fadia mau ikut perusahaan keluarga. Karena malahan itu bisa menjadi challenge dan tantangan yang menyenangkan untuk kamu untuk mempertahankan kesuksesan atau kejayaan yang dimiliki perusahaan orang tua. Tapi mungkin menambahkan lebih banyak value-value baik dan mereformasi hal-hal yang butuh dirubah supaya bisa beradaptasi dengan kebutuhan market zaman sekarang. So you're in a great position and the best thing you can do is just ignore the haters. You do you, girl. Thank you. Oke, pertanyaan udah terjawab Mbak? Aman. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Pertanyaan kedua, silakan sebut nama, dari mana, untuk siapa pertanyaannya. Silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Agustin. Saya bekerja sebagai seorang freelance designer di bidang fashion and textile. Klien saya adalah brand kontemporer, fashion brand kontemporer yang masih muda. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Aming dan Cinta. Saya saat ini bekerja untuk brand fashion di luar. Kebanyakan klien saya ada di luar dan saya ingin bertanya bagaimana caranya memperkenalkan budaya Indonesia ke audiens global. Apakah dengan cara masuk dan memperkenalkan sesuatu yang mereka bisa kenali dengan value yang sesuai dengan value mereka, atau sebaiknya ya sudah langsung saja ini bentuknya sesuai dengan budaya Indonesia dan value-nya sesuai dengan budaya Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Dari Mbak siapa tadi? Sorry. Agustin. Mbak Agustin. Ya. Oke, thank you pertanyaannya Mbak Agustin. Jadi how kita memperkenalkan Indonesian culture kepada audiens global ya? Ya. Oke, boleh aku Pak Aming dulu, silakan Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau ini kembali ya ke pagelaran Sabang Merauke, sebenarnya juga tujuannya supaya Indonesia lebih dikenal oleh dunia luar. Nah, dalam pagelaran itu kita pakaian-pakaian dipakai oleh para pemain itu juga udah dicurated oleh para desainer Indonesia, ya. Jadi dari situ diharapkan mereka melihat juga keindahan wastra Indonesia gitu. Dan salah satu program kita yang lain juga kita punya namanya Eventpreneur. Eventpreneur itu semacam perlombaan di para UMKM gitu ya. Kita coaching mereka
ya untuk bisa maju usahanya, ya itu bekerjasama dengan sekolah bisnis ITB, sekolah bisnis manajemen ITB, Trainer. Jadi yang kayak pengusaha-pengusaha yang pemula, yang ini startup, nah itu di coaching supaya mereka bisa gimana caranya mereka bisa memajukan usahanya. Ya moga-moga bisa ke nasional, internasional itu. Oke, jadi sudah terjawab, Mbak Agustin? Mungkin dari Mbak Cinta. Ya, Yes. boleh langsung ke Cinta ya. Tentu jawaban untuk pertanyaan ini pasti orang-orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tapi mungkin karena tadi yang Mbak Agustin mention adalah fashion, lagi-lagi kita harus mengenali market kita. Demografi mana yang kita berusaha capture. Jika misalnya brand fashion ini adalah sesuatu yang mau di-showcase dalam sebuah expo, aku rasa sangat sah untuk kita menunjukkan kebudayaan dan karya seni kita sesuai dengan naratif tradisional yang kita miliki. Tapi jika event atau acara di mana brand fashion ini di-showcase adalah sesuatu seperti Paris Fashion Week atau New York Fashion Week, kita harus pertama-tama menyajikan budaya kita dalam cara yang dapat dimengerti oleh orang lain. Tapi tentunya dengan perkembangan zaman sekarang juga lagi-lagi kembali ke value. Apa cerita yang mau diceritakan melalui brand atau karya seni yang kita miliki. Because at the end of the day, the message is everything. Gitu. So aku rasa jawabannya adalah tergantung who are you catering to. Gitu. Dan itu yang harus di-reset. Market yang berusaha dipenetrasi oleh bisnis ini. Nice, boleh tepuk tangan jawabannya dari Pak Aming dan juga Cinta. Mbak Agustin terjawab? Terjawab ya, oke kalau sudah terjawab terima kasih, silakan duduk ke tempatnya. Ini katanya bisa ada 2 pertanyaan lagi teman-teman. Update, katanya tiketnya VIP ya Pak? 4 tiket, boleh Pak? Boleh. Boleh guys, 2 lagi ayo dapat tiket VIP Pagelaran Sabang Merauke. Yes, Ibu silakan nama, dari mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Nama saya Yuniar Wijayanti, saya dari Depok. Saya ingin bertanya kepada si cantik Cinta Laura. Aku atau Cinta? Cinta Laura. Sorry, oke. Ngefan berat karena cantik, pintar, cerdas. Itu saya suka sekali. Saya justru tidak ingin bertanya, tapi saya berharap di pemerintahan yang saat ini, mudah-mudahan anak muda duduk di parlemen sebagai atau di kabinet. Itu harapan saya, Mbak Laura bisa jadi menteri. Itu harapan saya, cuman itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya banyak kementerian yang menurut aku sangat menarik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Parekraf. There are a few that I could mention. Tapi mungkin jawaban buat komentar Ibu tadi aku hanya bisa bilang untuk sekarang aku rasa di fase hidupku sekarang, di posisiku sekarang, aku merasa apa yang aku lakukan bisa lebih banyak berdampak bagi banyak orang karena apa yang aku lakukan begitu juga dengan pemikiranku dan apa yang aku ekspresikan tidak didikte oleh orang lain. Jadi aku memiliki otonomi atas apa yang aku lakukan dan untuk sekarang dengan usiaku yang masih muda juga itu suatu hal yang harus aku maximize. So yeah, I'd rather be an individual entity for now, tapi ke depannya you never know, siapa tahu 2029. Bu Menteri Let's see. Cinta, udah kebayang belum Susah dipanggil loh Bu Menteri ngundangnya ke Cinta? sini. Kan spesial dong. Oh iya dong, always kan? Fridian, iya. Oke, thank you Cinta. Terakhir silakan namanya siapa, dari mana dan untuk siapa pertanyaannya? Oke.
Ya, it's okay. My name is Nessa, salam kenal. Aku punya pertanyaan buat Kak Cinta juga. Tadi it's really interesting to learn apa yang Kak Cinta lakuin untuk develop the education system, mungkin dengan bantu membangun infrastrukturnya ataupun dengan invite masyarakat yang let's say dari desa-desa terpencil untuk bisa ikut program-program education yang udah dibuat sama Kak Cinta dan perusahaan ataupun yayasannya. Cuman mungkin tadi kan Kak Cinta sempat mention selain bangun infrastrukturnya itu juga invite mereka untuk ikut leadership programs ataupun program-program lainnya. Sebenarnya mungkin kendalanya selain di this field is really highly regulated as well untuk ngebangun infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi menurut aku sepertinya ada juga kendala ya in terms of building the literacy dari masyarakat di situ untuk gimana caranya mereka bisa melihat bahwa pendidikan itu sebenarnya memang penting dan these are the programs yang bisa ngasih manfaat untuk mereka juga gitu. Mungkin sekolahnya udah ada, programnya udah ada, tapi ketertarikan dari masyarakat lokalnya itu belum tentu ada, belum tentu mereka melihat bahwa oh ini penting untuk aku ikutin atau ini bermanfaat untuk aku. Jadi mungkin pengen nanya ke Kak Cinta sih, how do you do that? How do you build the literacy to the people? As well as gimana caranya kita sebagai anak muda Indonesia bisa membantu untuk take part in that aspect as well. Thank you. Thank you so much. Wow, that's a very tough and loaded question. Tadi namanya siapa, maaf? Nessa, thank you for the question. Mungkin hanya untuk mengklarifikasi ya, tadi kayaknya Nessa itu sangat tertarik dengan yayasan yang didirikan oleh keluarga aku dan juga gerakan Act of Love. Kalau kita berbicara dari CPS sendiri, hanya untuk mengklarifikasi, kita fokus kepada lini bisnis yang bergerak di bidang kreatif. Ada music management, talent management, creative hub, ada sebuah PH juga, 2 sebenarnya. Dan juga sebuah F&B franchise. Tapi kalau kita mau ngomongin Act of Love-nya sendiri, benar sekali semua hal-hal yang Nessa mention tadi itu adalah sebuah obstacle yang sangat besar. Apalagi dari pulau ke pulau bisa dibilang budaya pun berubah, cara orang menjalani hidup mereka berubah. Dan enggak kayak aku bilang, yang kita lakukan di kota Jakarta, Jogja, Bogor atau Pulau Jawa lah tidak bisa selalu diaplikasikan kepada daerah-daerah lain. So how do we do that? Pelan-pelan membangun komunitas dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang dapat kita percaya di tempat-tempat tersebut. Kayaknya kalau kita masih sebuah entitas yang kecil, kita berusaha bergerak sendiri, itu pasti akan sangat sulit. Apalagi kalau kita tidak mengenali environment-nya. Kalau bisa memberikan contoh konkret, Act of Love sejauh ini sudah membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan bagi anak-anak yang tadinya harus melalui arus yang sangat berbahaya hanya demi sekolah SD. Akhirnya Act of Love bekerja sama dengan Kita Bisa karena mereka punya orang-orang on the ground dalam melaksanakan misi tersebut untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan. Tapi contoh yang lebih konkret lagi, nanti malam setelah acara Fortune ini aku dan timku akan terbang ke Jayapura, Papua. Dan ini akan menjadi pertama kalinya aku dan tim Act of Love pergi ke Papua. Belum pernah dalam hidup aku. Tentunya sebagai seseorang yang belum pernah menginjak kaki di Papua, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi dari situ aku minta tolong diperkenalkan oleh gubernur setempat, daerah-daerah yang dia ketahui harus didatangi, dan nanti secara langsung aku akan melihat apa yang dibutuhkan warga setempat karena kita akan ke desa Wamena kalau nggak salah, dan mungkin aku tidak bisa langsung bergerak dan melakukan sebuah aksi sosial. Tapi aku pelajari sendiri, lakukan risetnya, cari timnya, dan dari situ kita pelan-pelan berkembang. But essentially it's teamwork. Karena kita semua tahu kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah saja, tidak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan NGO saja. At the end of the day, it's collaboration, willpower, and consistency. And that's all I can say. Thank you so much. Nice. Oke, thank you banget atas pertanyaan-pertanyaannya yang bagus-bagus banget ya, very inspiring juga pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebagai penutupan, minta closing statement dong Pak. Kira-kira as a leader, how to balance value and values, and then untuk young entrepreneurs dan mungkin yang sedang lagi mikir mau bikin bisnis apa nih, can you give any closing statement? Ya, kita kalau bekerja tuh nggak bisa hanya just bekerja, karena kalau seperti itu kita jadi
tidak termotivasi, ya. Kembali soal value dan values itu memang penting. Carilah sesuatu yang lain yang bisa bermanfaat, nggak hanya untuk kita tapi bermanfaat pada lingkungan sekitar kita. Nah itu artinya kalau kita sukses, kita punya power untuk menjalankan sesuatu program yang bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk sekitar kita. Mungkin seperti itu ya pesannya kita. Memberikan benefit ke kita dan untuk sekitar kita juga gitu ya Pak. Cinta. Aku sering mendapatkan pertanyaan ini, how do you start a business and how do you choose your business gitu. Dan tentunya lagi-lagi dengan zaman yang berkembang dengan sangat cepat, sangat wajar kadang-kadang kita ingin mengikuti tren yang udah ada. Dan itu sering terjadi bahkan di kalangan orang-orang di industri entertainment. Mungkin kalau memberikan example yang konkret lagi-lagi 5 tahun yang lalu sempat ada tren selebriti suka bikin kue-kuean atau roti-rotian. Tiba-tiba banyak artis-artis yang punya toko kue dan roti sendiri. And there's nothing wrong with that, to hop on a trend. Tapi menurut aku itu tidak sustainable. Kalau menurut pengalaman aku sendiri dan juga pengamatan aku atas apa yang dilakukan orang-orang lain, semuanya kembali ke diri kalian sendiri. First of all, ask yourself the question, apa yang membuat aku resah? Apa yang aku pedulikan? Kedua, lakukan riset. Cari tahu, oke, dengan keresahan yang aku miliki, kalau kita menggunakan example aku yaitu pendidikan di Indonesia, aku cari tahu apa sih masalah terbesar yang kita lihat dalam masyarakat kita sekarang. Address the problem. Ketiga, apakah udah ada solusi? Kalau belum ada solusi atau mungkin solusinya masih minim, cari tahu bagaimana kamu bisa menjadi solusi dari masalah itu. And basically you're answering a problem to a question. And I think that's a more sustainable business. Karena satu, datang dari hati. Dua, sesuatu yang kita tertarik sehingga kita akan berusaha untuk terus menggelutinya. Dan ketiga, saat kita menjawab atau memberikan solusi terhadap suatu masalah, menurut aku itu akan lebih memungkinkan menjadi sustainable karena itu adalah sebuah hal yang dibutuhkan banyak orang atau sekelompok orang. And that's how I would go about figuring out how to start my business. Nice, thank you. Boleh tepuk tangan dong semuanya buat Pak Aming dan juga Cinta di sini. Jadi mungkin summary-nya dari sesi ini adalah how to balance value dan values itu kita bikin bisnis nggak cuma untuk kepentingan diri kita sendiri tapi untuk kepentingan sekitar karena kalau misalkan semuanya udah ibaratnya udah sejahtera kemudian bisa tersupport juga hidupnya akhirnya ya misalkan kita bicara soal business and performance money will come itself lah ya gitu ya. As long as kita juga memberikan benefit yang baik kepada sekitar. Terima kasih banyak Bapak Aming dan juga Cinta, Laura sudah berbagi di sesi ke-6 ini, boleh tepuk tangan. Jadi aku mungkin akan kembalikan ke Mbak Suci. Terima kasih Ibu Sylvia, berkenan untuk berdiri kepada pembicara dan moderator. Baik, kita akan ada pemberian token of appreciation. Untuk yang pertama kepada Bapak F. Aming Santoso, berkenan Bapak untuk menerima terlebih dahulu token of appreciation. Tim dokumentasi kami silakan. Baik, silakan untuk diberikan. Boleh kita beri tepuk tangan hadirin? Luar biasa sekali. Oke, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Udah? Sudah cukup? Baik, untuk selanjutnya kami mohon berkenan Kak Cinta Laura. Kak Cinta Laura, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Cinta Laura. Banyak sekali fansnya di sini ya. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, berkenan Bapak Aming untuk bergabung kembali bersama, berfoto bersama Ibu Sylvia dan juga Kak Cinta Laura. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar, kita akan buat video. Boleh dadah-dadah ke kamera. Para pembicara dan moderator, 1, 2, 3. Oke, bye-bye, dadah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih banyak.
kepada Bapak Amin, Kak Cinta, dan Ibu Sylvia. Thank you so much sudah menjadi moderator di sesi yang ke-6. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.